Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Inakraf. Bagi para pecinta craft Indonesia yang ada di Inakraf tahun 2025 di JCC, perlu diketahui bahwa tahun ini ikon dari Inakraf 2025 adalah dari DIY Jogja, gitu kan? Bisa dilihat dari ornamennya Jogja banget. Kalau yang pernah ke Jogja pasti langsung, oh tahu ini Tugu nih, gitu kan? Karena itu ikonnya. Nah, sore ini kita akan ngobrol banyak tentang pariwisata dan kebudayaan Jogja yang kita semua pasti udah tahu ya, kerennya luar biasa. Di Indonesia tuh kalau orang-orang ditanya nih, liburan kemana? Pilihannya kalau nggak Jogja, Bali. Nah, gitu kan. Kebetulan saya dari Kalimantan Timur. Orang-orang teman-teman saya di Kalimantan Timur kan kalau ditanya juga gitu sama. Mau kemana? Kalau nggak ke Jogja, ke Bali. Kayak nggak ada yang lain gitu ya. Jadi kita semua tuh pengen tahu sebenarnya apa sih yang yang dijual ya dari Jogja ini sehingga orang benar-benar kayak magnetnya tuh luar biasa gitu lah. Padahal Jogja dan Bali ini kan berbeda gitu kan. Kok bisa magnetnya sama kuatnya gitu. Apalagi sekarang gitu ya dengan adanya sosial media segala macam itu udah luar biasa. TikTok share udah keluarnya Jogja hari ini, kuliner Jogja yang unik-unik gitu ya, yang sampai di pelosok negeri aja didatengin orang gitu kan. Nah ini kita akan kulik-kulik tentang itu bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Imam Pratana. Agak susah ya? Ya, maaf Pak. Nggak dan apa-apa. Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Maaf, Dinas Kebudayaan saja. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dian Laksmi. Ya, makasih. Mungkin Bapak, Ibu mungkin boleh bercerita tentang sebetulnya akar budaya Jogja apa sih yang bisa menjadi magnet orang-orang untuk hadir ke Jogja dan biar kita semua ini bisa belajar banyak dari Jogja dan bisa mengimplementasikannya ke daerah masing-masing. Mungkin seperti itu, Bu. Silakan, Bu. Ya. Terima kasih Mbak Fenty, presenter kita yang luar biasa. Selamat sore Bapak Ibu semua di acara Inakraf 2025. Kami merasa sangat istimewa. Inakraf 2025 ini mengangkat tema tambahan terkait dengan jati diri dan identitas masyarakat Yogyakarta, yaitu yang kita sebut dengan sumbu filosofi. Jadi yang tematiknya adalah The Cosmological Axis of Yogyakarta Living in Harmony. Jadi sumbu kosmologinya masyarakat Yogyakarta yang mana ini sudah diakui oleh UNESCO juga. Dan bahwa sumbu ini menjadi identitas warisan budaya dari Yogyakarta yang diakui oleh dunia internasional yang menggambarkan bagaimana manusia itu hidup dan menuju ke kehidupan yang seperti apa. Jadi dari mana manusia berasal dan kemana manusia kembali. Jadi filosofi ini bercerita tentang daur hidup manusia dan menceritakan bagaimana keharmonisan hubungan, keselarasan dan harmoni hubungan antara manusia dengan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alamnya. Keren banget ya. Nah, ini adalah filosofi mendasar dari Keraton Ngayogyakarta Adiningrat dan juga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang kemudian disimbolkan dengan berbagai macam warisan budaya benda dan tak benda. Warisan budaya benda yang sekarang menjadi ikon kalau Bapak Ibu kemudian mengunjungi Inakraf 2025, maka begitu masuk main hall itu akan ketemu dengan Tugu. Kemudian di bagian tengah ini ada keraton dan di bagian belakang adalah panggung krapyak. Nah, ini adalah panggung krapyak. Ya. Ini adalah bangunan-bangunan penanda yang menggambarkan siklus kehidupan manusia di mana manusia mulai pertama dilahirkan sampai kembali ke penciptanya untuk menuju kesempurnaan. Nah, kemudian di Inakraf ini juga para pengunjung akan dimanjakan juga dengan warisan budaya tak benda, yaitu adanya atraksi-atraksi pendukung, tari-tarian, kemudian ada workshop batik yang ada di bagian tengah di ikon, di mana repertoar tari ini benar-benar menggambarkan, mensimbolikan filosofinya masyarakat Yogyakarta. Jadi yang seperti pembukaan tadi, tari Hanurogo, bagaimana mengolah jiwa dan raga.
ada tari sangkan paran, kemana manusia menuju kembali. Kemudian ada golong gilik, manunggaling kawula Gusti. Nah, itu semua adalah warisan budaya tak benda Indonesia yang ingin kita kenalkan, dan alhamdulillah kami mendapat kesempatan melalui media Inakraf yang cukup menginternasional, sehingga nilai-nilai filosofi ini bisa dikenal lebih luas di masyarakat. Nilai-nilai inilah yang kemudian juga ditangkap oleh teman-teman di pariwisata. Nanti Pak Imam bisa bercerita bagaimana pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta itu sangat khas dan unik dengan karakter-karakter itu. Keren banget ya Bu, apa namanya, dan itu pastinya masyarakatnya pun benar-benar memegang itu Ya. yang mungkin di Karena- daerah lain nggak dipegang ya Bu. Betul Bu, betul. Karena itu sebenarnya kata kunci dari objeknya. Jadi daerah istimewa Yogyakarta organik, kehidupan, tradisi, peradaban masyarakatnya itu menjadi bagian yang kemudian menguatkan. Jadi tidak kemudian objeknya dijual hanya untuk pariwisata, tetapi justru pariwisata itu akan menguatkan tradisi kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini akan menjadi dua hal yang memang cukup berbeda dengan daerah-daerah di tempat yang lain, di mana mungkin objek yang disiapkan untuk dijual menjadi pariwisata, tetapi kalau DIY tidak. Kebudayaan itu harus semakin menguat dengan adanya aktivitas pariwisata, sehingga kemudian masyarakat yang datang untuk berwisata itu akan mendapatkan otentisitas culture yang itu akan menghasilkan satu experience yang berbeda. Nah, kata kunci perbedaan atau cultural experience inilah yang mungkin membuat orang selalu kangen pulang. Jogja terbuat dari pulang, Dan rindu dan angkringan gitu ya. Nah, itu yang bikin mungkin kita berbeda dengan Bali dan lain-lain. Mungkin seperti itu yang. Terima kasih banget Bu, ini luar biasa ya Pak. Untuk Pak Imam Pak, itu dari kebudayaannya itu kan apa ya, benar-benar kuat dan tebel banget gitu. Nah, pariwisatanya nih bagaimana menjual itu Pak? Maksudnya mungkin kalau cuman ya budaya gitu aja, kita ngeliat tugu selesai, kita ngeliat ini kan enggak ya. Betul. Kayaknya tuh bisa menjadi satu kesatuan yang orang nggak mau pulang. Betul. Nah, itu rahasianya apa Pak? Iya. Dari Dinas Ini Pariwisata. sebenarnya, nah, terima kasih Mbak Ferdi Ya, monggo. yang baik ini sudah mengundang kami untuk berbincang-bincang masalah ini. Sebelum saya menjawab, mungkin saya menyapa dulu semua pengunjung dari Nakraf ini. Silakan. Dan kami menyampaikan kalau di booth di depan pintu masuk itu kami menyediakan informasi tentang pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. iya. Ya, kami menginformasikan tentang kalender wisata, kalender event wisata yang kemudian bisa dinikmati oleh para pengunjung wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan Nusantara setiap pada tahun 2025. Jadi ada rangkaian event yang sudah kita sampaikan di situ dalam bentuk kalender of event. Kita juga di situ mengundang desa wisata yang satu Wukir Sari itu adalah pemenang desa wisata 2024 dunia kemarin ya? 2024 Ya. dari UNWTO, Ya. the best village tourism village. Kemudian juga kita mengundang satu desa wisata Purwosari yang kemudian mereka peraih 300 ADWI, ya toh, yang kemudian mereka kami undang. Dan di tempat-tempat itu tadi menyambung bahwa pertama, Jogja mungkin tidak tersebut di dalam destinasi prioritas utama nasional. Oh iya? Borobudur, ya toh, dan sebagainya. Namun kita itu bisa mendeklar bahwa kami adalah tempat yang terbaik untuk kemudian wisatawan merasakan living of culture of Yogyakarta, of Javanese culture. Tadi sudah diterangkan oleh Budian. Jadi di Yogyakarta lah wisatawan itu dapat merasakan betul bagaimana budaya Jogja itu bergulir. Nah, disitulah kemudian menjadi hal yang sangat memudahkan bagi kami di pariwisata untuk memasarkan. Karena kita tidak memasarkan lain, kita memasarkan uniqueness of culture yang tidak dimiliki oleh tempat manapun, bahkan di dunia. Karena
tadi sudah disampaikan bahwa kita adalah tempatnya the cosmological axis of Yogyakarta. Dan jangan ditinggalkan bahwa kita juga ada and its cultural atau heritage surroundingsnya, artinya pendukung landmarknya. Di mana landmarknya itu banyak terdapat di sekeliling daerah, tidak hanya di cosmological axisnya, tapi juga di sekitarnya, bahkan dari utara sampai ke selatan. Itu berkembang semua yang landmark. Salah satu misalnya geosite, ya. Geosite itu termasuk juga tempat yang luar biasa yang sudah menjadi World Geosite, ya. Artinya kemudian tempat di mana akademisi ataupun pemerhati geosite itu dapat kemudian mengunjungi. Dan itulah yang kemudian kita jual, jadi sebagai pariwisata, ya. Dan kita sama sekali tidak kemudian memaksakan dalam tanda kutip masyarakat itu untuk berbuat yang mereka-reka gitu. Just hanya tunjukkan apa yang Anda punya, ya, sesuai dengan akar budaya yang Anda miliki, itu akan menjadi daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan. Kita sudah kedatangan wisatawan yang tahun ini sekitar 8.113.000. Yang kemudian dari wisatawan mancanegara sekitar 232.000. Sementara tahun lalu kita hanya pada 149.000. Sudah meningkat sangat baik. Artinya di sini memang apabila kita menjual nilai yang uniqueness-nya tinggi, itu cukup mudah. Hanya tinggal kita menginformasikan uniqueness kita ke seluruh dunia. Dengan efisien kita sudah melakukan itu melalui digital promotion, dan itu terbukti dengan kita bisa mendatangkan cukup banyak wisatawan. Tapi kita tetap berusaha untuk menambah karena sebelum Covid kita ada angka di 514.000 untuk wisatawan mancanegara. Terus kemudian sekitar 10 juta untuk wisatawan Nusantara di tahun 2017-18. Jadi kita akan berusaha untuk memperbaiki itu dulu dengan potensi budaya, tidak potensi lain-lain. Salah satu hal yang kemudian kita kembangkan juga adalah beberapa event yang kemudian basicnya adalah budaya. Seperti kemudian Borobudur Running, itu event sport tapi dibungkus dengan budaya, artinya melewati. Walaupun Borobudurnya di Magelang ya Pak ya? Ya, Prambanan ya, temple running. Ya, kemudian juga di bersepeda di City of Culture, itu sangat menarik dan itu tidak kemudian merusak dari nilai-nilai budaya. Justru tadi kita mengembangkan itu dan menjadikan budaya sebagai salah satu yang bernilai ekonomi, ya, yang kemudian bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat setempat, lokal people, untuk kemudian mendapatkan income dan meningkatkan kesejahteraannya. Mungkin seperti itu, Bu. Berarti itu tadi sport tourismnya kencang banget juga ya? Kencang di situ, juga. bagus banget ya? Cukup. Ya. Itu udah agenda wisata nggak cuman nasional, internasional juga udah ya Pak ya? Kita punya internasional. Yang ya. Umumnya sudah diikuti oleh peserta dari luar negeri. Ya. Walaupun masih kebanyakan ini ekspatriat ya. Tapi sudah mulai ada yang kemudian khusus dari luar negeri untuk datang. Yogyakarta International Heritage Walk itu sudah khusus mendatangkan peserta dari luar negeri. Khususnya Belanda, Jepang, China. Itu sudah ikut. Ya. Dan ini Pak, kuliner. Nah itu. Kayak kita lihat dulu kita cuma tahu kopi klotok. Ya kan, kopi klotok di Jogja. Sekarang yang kopi klotok dalam tanda kutip itu sudah tersebar di seluruh Indonesia kayaknya. Di Kalimantan pun ada Pak, gitu kan. Iya, malah jadi trendsetter gitu ya. Sumber inspirasi banget. Jualannya lodeh aja sama telur dadar gitu kan. Ya kan? Betul Mbak. Gorengan ya. Iya, dan itu mungkin memang lokal wisdomnya di daerah klotok itu atau sama ini. Apa Bu, maaf, tempe jadah tempe Mbak Cari yang ada di atas. Ini ya. Di atas ada tuh saya lagi udah itu yang kalurang ya. Oh, ini Mbak Cari yang di atas. Di lantai 2 tuh ada yang Mbak Cari itu kan iya betul Bu. Itu jadi
kekuatan kami, maka kebudayaan dengan pariwisata ini menjadi dua sisi mata uang gitu ya, yang dia akan terus berjalan beriring. Kuliner yang kemudian dikembangkan sehingga tumbuh menjadi pemberdayaan masyarakat, khususnya desa wisata, desa budaya, karena di kami punya desa budaya di mana salah satu potensinya adalah karya-karya kuliner yang notabene sudah berusia 50 tahun atau lebih, yang kemudian kita sertifikatkan sebagai warisan budaya tak benda yang sudah diakui Indonesia. Minimal 50 tahun ya Bu, baru bisa disertifikasi. Minimal 50 tahun atau lebih dari 2 generasi, dia memiliki masyarakat atau komunitas pendukung yang kemudian meneruskannya hingga saat ini. Jadi seperti lodeh, bakpia, geplak, mangut lele, semua siapa itu yang itu semua punya histori sendiri, dan kami malah sudah punya sertifikatnya, dan itu diakui oleh nasional sebagai warisan budaya tak benda. Nah, itulah yang ditiru banget ini. Ya, kita hampir punya 181 karya budaya yang notabene hampir 40% itu kuliner. Tempe benguk, jadah tempe, tempe benguk. Ya, dari kacang tempe benguk, jadah tempe. Sekarang yang terbaru ketan lupis, jenang lot, kemudian gula aren. Jadi itu semua bisa ditemukan di sini nggak Bu? Di mezanin ada ya? Wah, ini mezanin belum semua. Tapi kalau yang awal-awal seperti gudeg, bakpia sudah jelas. Nah, ini untuk para pengunjung di Inacraft nih, kalau kangen Jogja, pengen nyobain kuliner Jogja, ada bisa ditemukan di mezanin. Itu ya, ada gudeg, ada dan semua makanan itu punya historisnya. Nah, itu jadi value nilai tambahnya ya, itu bisa dijual oleh teman-teman pariwisata dalam tanda petik, bahwa tradisi budaya masyarakat Yogyakarta yang kemudian dikenalkan dan kembali manfaatnya untuk si pemilik karya budaya itulah yang menjadi quality tourismnya Yogyakarta. Keren banget ini. Dan jadi pertanyaan adalah begini, mengawalinya bagaimana Pak? Karena yang kita tahu Pak, bahwa Indonesia ini kan budayanya tuh beragam banget dan kuat semua. Tapi kenapa belum semuanya bisa mengolah dan menjualnya dalam tanda seperti Jogja? Nah, bagaimana cara awalnya nih sehingga memunculkan rasa memiliki dan rasa pengen ikutan dari masyarakat selain dari pemerintah. Pemerintah mungkin ayo kita bangun, ayo kita angkat gitu ya. Tapi gimana caranya biar mereka juga ngerasa, oh ya ini harus nih Pak, ini harus kita jagain, itu yang gimana caranya Bu untuk masyarakatnya benar-benar ikutan jagain dan ikutan jualin nih ya dengan tanda kutip itu, sehingga benar-benar nempel di benak masyarakat, brandingnya nih dapat banget bahwa Jogja ini budayanya kuat banget, nggak cuman sekedar objek wisata Parangtritis yang zaman dulu kan kita tahu cuman tapi kuliner yang masa sih kita bisa mau banget makan di dapurnya orang yang pakai kayu bakar, itu kan benar-benar sesuatu yang wow ya, dulu mungkin nggak kebayang, di tempat lain ada, kenapa itu tidak bisa dijual sedangkan di Jogja nih bisa, mungkin bisa nih, kiat-kiatnya apa, tipsnya apa nih biar bisa nularin ke yang lain gitu, rahasianya apa? Rahasia. Nanti kalau rahasia wisata bisa diungkap oleh Pak Iman. Kalau kami dari aspek kebudayaan, satu hal yang menjadi kekuatan daerah istimewa Yogyakarta, kalau bicara kuliner, dia tidak akan bisa terlepas dari adat istiadat dan tradisi masyarakat. Selalu ya, adat istiadat dan tradisi itu dipegang teguh ya Bu? Kulinernya itu terkadang menjadi bagian dari adat tradisi. Nah, adat tradisi itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu kemudian akan turun dari generasi ke generasi karena masih ada ikatan spiritual dan emosional yang cukup kuat antara masyarakat dengan leluhurnya. Jadi ada misalnya mistis-mistisnya juga nih Bu. Ada desa, ada rosulan, ada ruah, ada nyadran. Mereka merasa bahwa upacara-upacara itu dilakukan karena mereka sudah menerima kehidupan yang baik, sehingga mereka harus mengucap syukur. Kalau mereka nggak melakukan, siapa tahu akan bencana datang. Nah, itu kemudian sangat mengakar kuat dengan masyarakat. Jadi tidak kemudian pemerintah membuat strategi seperti kamu harus rasulan ya, kamu harus bikin ini ya. Enggak. Itu udah langsung aja.
Dan nggak ada yang kadang kan secara agama nggak boleh nih bertentangan gitu-gitu, ada nggak ya? Ya, ya. Itu juga pernah menjadi satu masalah, tetapi selalu bisa diselesaikan secara adat. Nah, Itu ini bagian dia, dari secara adat. Karena sebenarnya adat istiadat dan tradisi itu adalah tata kelola sengketa di dalam masyarakat dan itu diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Dan itu lebih kekeluargaan iya, ya, Bu, ya? makanya ada pengurus desa budaya. Di dalam desa budaya itu ada 5 komponen yang mereka lihat. Ada adat istiadat dan tradisi, ada seni pertunjukan, kemudian ada kerajinan dan kemahiran tradisional, kemudian ada tradisi lisan, jadi kayak mocopat, Ya, dan kayak- kemudian ada lanskap bersejarah. Lanskap bersejarah itu apa, Bu? Itu seperti situs, Oh, iya, kemudian kawasan cagar budaya, bangunan cagar budaya. Itu satu kesatuan komponen yang kadang tidak bisa terlepaskan. Jadi kita pun pola tata kelolanya itu ekosistem kebudayaan. Dia nggak bisa di parsial-parsial, kemudian ini dihandle wisata hanya kuliner, karena enggak. Kuliner ini bagian dari adat istiadat dan tradisi. Nah, itu Jadi kayak kalau gitu. bagaimana Pak Imam penjelasannya itu rahasianya apa nih? Jadi bisa rahasianya. yang akhirnya Ini rahasia budaya. yang Iya, budayanya budayanya. Ini akhir rahasianya untuk wisatanya. akhirnya Betul. bisa diterima masyarakat secara luas. Ini kan Betul. nggak gampang menurut kita ya. Ya, Coba ya. ya bayangin tadi Betul. makan di mana di dapurnya orang kemudian cuman pakai besek gitu kan, orang bisa nerima gitu Iya. kan, dan mau aja bayar gitu kan. Betul. Nah ini kiatnya Iya, apa Bu Pak? Kati. Bisa diterima. Jadi tadi saya sampaikan, kita tidak terlalu susah. Kami tidak terlalu susah untuk menjual, karena itu sudah jadi living culture, ya toh? Living culture yang kita tinggal kemudian menyadarkan pada masyarakat bahwa Anda bisa mendapatkan value, added value dari itu, yaitu dengan menjual dalam konteks mendatangkan wisatawan. Kemudian kita mendorong mereka untuk membuat kelompok sadar wisata, Pokdarwis. Kelompok sadar oh ya. Pokdarwis ya, Pokdarwis, itu sudah pasti sudah dikenal di seluruh Indonesia. Hanya saja karena mereka memang punya kesadaran kebersamaan yang luar biasa, sehingga cukup mudah satu desa itu kemudian membentuk Pokdarwis ini, yang kemudian bisa menyampaikan kepada masyarakat lokalnya sendiri untuk bagaimana bisa meningkatkan terutama dari pelayanan dan sebagainya untuk menambah ketertarikan masyarakat yang datang, wisatawan yang awal datang, untuk kemudian mouth to mouth promotions ya. Awalnya mouth to mouth Ya. Dan itu yang dari paling mulut ke efektif mulut, memang itu ya. sangat efektif. Apalagi sekarang sudah digital. Ya. Dan kemudian TikTok ya, Pak, kita ya? malah mendorong ya wisatawan itu untuk membuat konten dengan pengalaman mereka berada di situ. Untuk kemudian mereka sebarkan di Sosial media? sosial medianya mereka saja gitu. Bahkan kita juga pernah melakukan itu dengan wisatawan mancanegara. Kita minta mereka bekerja sama dengan GIPI dan Asita. Kita minta untuk mereka menceritakan pengalaman mereka kepada masyarakat mereka sendiri, teman-teman mereka dengan bahasa mereka, terserah seperti apa. Dan itu luar biasa hasilnya. Jadi dengan lebih cepat memperkenalkan DIY kepada mancanegara. Selain dari mengikuti pameran-pameran secara langsung ya. Tapi kayaknya sekarang lebih efektif untuk menggunakan mekanisme sosial media digital platform untuk semua platform sosial media kita gunakan itu luar biasa. Jadi saya rasa bagaimana kemudian teman-teman mungkin kalau pengalaman yang kami lakukan itu adalah bagaimana setelah Pokdarwis ini terbentuk dan kemudian kebersamaan di desa itu terjalin secara budaya dan kemudian mungkin secara budaya yang lebih efektif, kemudian masuklah jadi pembinaan-pembinaan oleh Asita, oleh PHRI, bahkan oleh akademisi untuk meningkatkan produk-produk atraksi ataupun kemudian fasilitasi amenities ya yang kemudian mereka bisa sajikan kepada wisatawan. Itu kemudian secara kolaboratif kita kemudian melatih mereka untuk memenuhi standar tertentu
Sehingga kemudian tadi akhirnya mereka bisa berhasil untuk mendapatkan penghargaan-penghargaan internasional. Dan otomatis dengan penghargaan ini itu tidak hanya wisatawan Nusantara, itu juga wisatawan mancanegara datang. Dan itu kemudian menambah semangat dari masyarakat untuk kemudian lebih meningkatkan kualitas pelayanannya mereka. Hanya memang ada satu PR, itu adalah aksesibilitas. Kadang-kadang aksesibilitasnya. Kadang-kadang kita belum mampu mendatangkan bis besar untuk masuk ke salah satu desa yang memiliki uniqueness. Padahal yang berminat luar biasa. Jadi belum mampu baik tertangani. untuk misalnya aja yang kita bawa sekarang ini desa Purwosari. Dia tidak hanya untuk budaya saja, tapi juga kekayaan alamnya. Dia sebagai salah satu tempat dari 5 tempat yang sudah di standar nasional untuk bird watching. Ya toh, bird watching. Kita tahu sekali di luar negeri sana yang namanya komunitas bird watching itu luar biasa. Dan di sana ada satwa-satwa endemik yang kemudian masih bisa disaksikan secara langsung. Itu kemudian Dan didukung. itu terjaga untuk mereka terus. Bagaimana itu terjaga? Itu kan jadi masyarakat ya. kan menjagain juga. Betul, masyarakatnya Bu. Ya. Bagaimana masyarakat adat yang memang sudah terikat dalam satu budaya yang kemudian bisa mencegah budaya-budaya negatif, misalnya Hebat. pemburu. Nah, iya itu. Pemburu itu dicegah oleh masyarakat itu sendiri. Sementara pemburu Kesadarannya lokal, tinggi sekali ya, Pak, ya untuk pemburu jaga. lokal yang menangkap segala macam itu dijadikan guide Gitu. untuk kemudian melayani wisatawan. Cara untuk menangkap serangan. Jadi untuk kemudian walaupun tentu kalau itu dia menangkap, mungkin kalau dijual harganya tinggi, tapi sustainabilitasnya kan nggak ada. Ketika burung itu habis sudah dia tidak berusaha apa-apa. Disadarkan oleh Pok Darwis bahwa mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lebih continuous dibandingkan dengan ketika mereka menjual itu. Dan itu berhasil karena kemudian beberapa event untuk birdwatching sudah diselenggarakan di Purwosari, sukses. Nah seperti itu. Ya. Sebenarnya kata kuncinya Mbak adalah bagaimana masyarakat itu menyadari bahwa dengan dia menjaga adatnya itu maka kesejahteraan akan datang. Ya, saya baru mau ngomong nih tentang kesejahteraan ini ya kan. Jadi memang ternyata selain Pentahelix ini kolaborasinya keren banget, ya kan saling karena kalau adatnya hilang yang rugi mereka sendiri. Komponen-komponennya akan hilang. Semua. Nah, ketika dia mendapatkan kemanfaatan dari itu, maka dia tanpa disuruh pun dia akan mencoba untuk mempertahankan. Karena dengan itu dia bisa menjual. Iya, berarti kesadaran masyarakatnya yang terjaga ini juga ngerti bahwa ini akan mensejahterakan mereka. Saya, iya. Budaya ini adalah modal saya untuk hidup gitu kan. Logikanya cuman masak mangut di dapur sendiri aja bisa dijual kan gitu. Tapi yang anehnya adalah segitu kencengnya promosinya, segitu taunya masyarakat, harganya tetap murah. Itu yang juga jadi poin Pak, kenapa bisa begitu, ya kan? Kita kalau misalnya kita lagi mau berlibur ke Jogja, ngitung nih ya, hotel berapa, itu semuanya masih masuk. Oke gitu, Rasional. masih reasonable harganya, termasuk kan kita takut, aduh nanti kalau di sana nanti harganya dikemplang nih, itu tidak terjadi. Mungkin adalah beberapa titik yang begitu. Pernah terjadi itu juga. mungkin kembali lagi karena dia menjaga adat Dia tadi harus ya. menjaga itu. Biar sustain dan sebagainya itu deh. Karena memang karena harga itu juga berdampak. Kayak yang kita lihat misalnya sekarang ini banyak banget tumbuh kuliner yang ala-ala Jogja yang setahun mati. Jangan setahun hilang, tapi di Jogja terus ada gitu kan. Itu kan mungkin karena hidupnya itu. Iya, karena itu menjadi adat dan tradisi. Nah, itu kan pariwisata sendiri kan pasti dibarengi dengan ekonomi kreatif. Jadi kalau dilihat ini dari 17 subsektor ini kayaknya unggul semua ya. Yang dominan yang mana nih Pak dari 17 subsektor ekonomi kreatif di Jogja? Baik, di Jogja itu ada sedikitnya 6. Ya. Ada fashion, ada kuliner, ada kemudian fotografi, ada kemudian ada beberapa dari 17 yaitu agak
Saya Berarti yang sedikit pertama lupa. tetap fashion. Tetap kuliner. Kuliner ya. Berarti Kuliner. secara nasional sama ya. Kan secara nasional kuliner Iya. di daerah lain Kuliner juga hampir, rata-rata iya. kuliner. Iya. Iya. Dia paling. Ya, yang berkembang kan terkait dengan wisata ya, seperti itu. Kemudian event-event atraksi juga seperti itu bisa menarik. Festival. Festival. Film juga ya. mungkin Film, ada. Film ya, itu cukup tinggi kita juga. sudah punya Asian Film Festival ya, Ya. yang untuk kemudian JAF. JAF ya. Ya. Itu yang kemudian memang menjadi unggulan. Yang terakhir yang kita identifikasi industri kreatif untuk digital. Digital ya, seperti game, Animasi. kemudian animasi. ya. Itu ada yang semuanya. sudah mendunia juga ya, Ya, Pak? ya betul seperti itu. Tapi kayak yang erat kaitannya dengan pariwisata ya seperti craft, kemudian kuliner, fashion itu jadi Ya, craftnya sendiri kan juga kalau kayak sampai kayak di luar daerah gitu suka nyari tas rajut, nyarinya di mana? Nyari di Jogja aja yang murah, pilihannya banyak, kayak gitu kan? Nah, sumber materialnya apakah semuanya ada di Jogja? Iya, sebenarnya gini Mbak, kami di Jogja berusaha menyediakan keseimbangan ekosistem budaya. Jadi maksudnya gini, yang dipikirkan adalah tidak semata-mata pada penjual, tetapi bagaimana produksi material bahan baku itu menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan gitu ya. Jadi kalau ini misalnya yang untuk craft gitu ya, untuk craft itu kami punya hutan nangka gitu ya. Apa Pak? Hutan nangka. hutan nangka Hutan nangka. Kita mendesain Nangka hutan nangka. Ya. untuk gudeg. Gudeg. Nangkanya untuk gudeg supaya kita tidak impor terus kalau over permintaan gitu. Kayunya dipakai untuk kerajinan ricikan gamelan itu, rancaan gamelan. Nah itu kan harus Dipikirin banget ya. iya, jadi nggak hanya mikir kita buat atau apa, tapi termasuk penggemarnya itu juga harus kita pikirkan gitu. Jadi sustainable ya. produksi dari hulu sampai hilir. Ya, Ya, supply ekosistem chain-nya budaya kita diperhatikan. menyebutnya itu. Produk-produk itu yang memang harus. Jadi kalau kita kemudian tidak bisa menyediakan ketika satu karya budaya itu menjadi unggulannya pariwisata, ya dia nggak akan jalan. Dan ini Termasuk mempengaruhi yang masyarakat lain ya, Bu. yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tradisional untuk melakukan itu. Nah, kalau itu Bagian tadi dari- pengetahuan segala macam itu ada nggak sih pendampingan ya dari kebudayaan atau pariwisata untuk mengasah skill misalnya si Oh, iya. pelakunya ini pengusaha atau pelakunya ini untuk agar kalau misalnya didiemin kan mungkin dia ya gitu-gitu aja. Itu Ya, ada ya. nggak sih Pak pelatihan yang secara periodik atau apa? Dan itu siapa yang melakukan? Apakah Ya. dari pemerintah pusat DIY atau dari desa masing-masing Dari kayak tadi kabupaten. Ibu bilang tentang desa budaya, desa wisata dengan desa mandiri budaya itu bagaimana? Mungkin Bapak. Ya ya, kalau saya ini lebih pada bagaimana semua OPD yang terkait, yang misalnya kaitannya dengan ekonomi kreatif, ada perindak, ada UMKM, Koperasi, ada segala macam koperasi, semua ya, Pak? itu Jadi, semuanya kolaborasi, budaya, Mbak. Kalau kolaborasi dia nggak bisa antar kerja OPD sendiri. nggak lepas. Hebat loh ini. Ya itu harus dilakukan, Iya, makanya di kami ada namanya Desa Mandiri Budaya. Jadi semuanya ikut. kalau sudah Desa Mandiri Budaya berarti saya dan Pak Imam itu sudah dalam satu dokumen. Ya, betul. Master plan-nya satu. Dia udah nggak bisa sendiri-sendiri. Dia ada desa wisata, desa budaya, desa planner, dan desa prima. Desa planner ini adalah bagaimana ruang-ruang yang ada di desa itu menciptakan, memberikan orang untuk melakukan ide dan kreasi, melakukan ekonomi kreatif. Berbasis Bagaimana- budaya Iya, tetap. berbasis budaya yang berbasis karya-karya budaya yang mungkin sudah disertifikatkan, banyak kerajinan tradisional yang sudah bersertifikat warisan budaya juga. Dan itu boleh siapapun ikutan mengerjakan itu ya karya tersebut. Ya, dan itu kita melalui desa, Mbak. Jadi ada bantuan khusus keuangan yang ini- memang kita terjunkan langsung ke Iya. desa, tapi dengan master plan yang memang sudah kita siapkan berempat itu. Dan bahkan pendampingannya juga berempat. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan perdagangan. dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Oh, pemberdayaan perempuan Ya, maksudnya. Ya. karena bagaimanapun juga budaya itu tidak akan terlepas dari ibu. Keren loh ini filosofinya, saya Anunya- merinding-merinding Oh, terus gitu. lihat Bu. Karena untuk Beneran, menciptakan obrolan. kader generasi itu semua berakar dari ibu. Ini di sini saya udah Perempuannya yang harus berdaya ini. Ya, Nah, betul, kita udah mencoba untuk menghilangkan semangat bendera.
Jadi masing-masing biasanya kan Di sana punya sudah bendera ada sendiri. kibar ya. Ini kita sudah jadi satu. Kita sudah lebur jadi satu yang kita sebut dengan Desa Mandiri Budaya. Kita sudah punya 40 ya. 40 Mandiri desa yang mandiri mandiri. budaya dari kalau di kami. Jadi kalau di DIY dasar atau keyword untuk masuk menjadi desa mandiri budaya harus desa budaya dulu. Kami sudah punya 100 Ada desa. gradingnya ya? Ada regulasinya mulai dari rintisan desa budaya, kemudian desa budaya, rintisan desa mandiri budaya baru ke Dan itu desa mandiri boleh budaya. dari aparat desa atau masyarakat desanya itu yang mendaftarkan untuk boleh nggak desa ini menjadi rintisan budaya gitu atau Ya, jadi ada persyaratan di dan mana boleh diajukan atau boleh. dari pemerintah ada yang akreditasi menilai? yang kemudian menilai Oh gitu. kelayakan apakah ini levelnya tumbuh, levelnya berkembang atau maju. Nah, yang sudah maju dia bisa naik level menjadi mandiri budaya. Dan itu pendampingan secara terus-menerus ya untuk Ya. mencapai ke situ. Itu sampai kita bagi OPD ini handle berapa desa itu tiap tahun sudah seperti itu. Dan tidak Dengan hanya kreatif industri aja yang berkembang. iya. Di situ dasarnya misalnya pertanian. Ya, jadi iya. punya Hanya lumbung bisa jadi Mataram. peternakan, misalnya peternakan kambing. Ya. Ya, sampai kemudian bagaimana Jadi kalau mereka. mungkin Silakan. Mbak Fanti pernah dengar sate kelatak. Iya 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 iya. Nah, itu adalah karya budaya yang punya sertifikat dan itu kita mengembangkan integrated farming di sana. Jadi Jadi ada tidak bicara hanya kambingnya saja, tetapi bahan Sampai baku makan kambing itu Sudah ada. urusannya Iya. kebudayaan sama Budaya. pariwisata juga karena itu bisa dijual untuk studi tour, studi Itu pun dijual? Iya. Ini luar biasa banget. Makanya. Bener asli merinding dari tadi. Ini keren banget. Nah, sudah segitu kerennya nih Pak. Kok masih mau jadi ikonnya Inacraft? Ya kan? Ini kan jadi ikon Inacraft tuh kan nggak gampang dan nggak sederhana ya. Pas repot banget saya Ada kebayang. konsekuensi-konsekuensi. Nah itu Ya, ya. tujuannya apa nih Pak sebagai ikon Inacraft yang kan sudah yang ketiga kali juga loh ini Bu. Ya. Kan sehebat itu gitu. Apa sih tujuan besarnya untuk menjadi ikon dan mempromosikan pariwisata itu mau apa yang mau didapat dari sudah segitu banyak yang didapat gitu, sudah sebegitu banyak yang dibikin gitu. Apalagi sih Jogja butuh apa gitu. Ya kan? Monggo, Iya, Pak, iya, monggo, Pak. mungkin kalau dari konteks tourism ya, pariwisata, itu jelas. Kita harus memancing di kolam yang banyak ikannya, Iya. kan gitu. Dan kita tahu betul bahwa selama ini Inacraft tidak hanya didatangi oleh buyer dari dalam negeri, namun juga sangat menarik bahwa Inacraft ini didatangi oleh wisatawan mancanegara, buyers dari mancanegara. Dan buyers itu bukan orang yang ecek-ecek. Buyers itu orang yang punya duit, yang punya uang. Yang kemudian ketika mereka mendapatkan informasi, kemudian mereka datang juga di destinasi wisata, tidak lain dan tidak bukan mouth to mouth promotionnya jalan ke negara-negara yang menjadi asal dari mereka. Itu dia. Jadi sebagai satu kota yang kemudian atau provinsi yang kemudian pariwisata merupakan bagian yang utama dalam mengisi PDRB ya, berkontribusi PDRB daerah. Nah, ini kita berusaha selalu jangan sampai kemudian wisatawan yang menjadi orang yang memanfaatkan wisatawan di daerah Jakarta dan membelanjakan dananya di daerah Jakarta itu menjadi berkurang kan gitu. Kita punya kompetisi dengan banyak tempat termasuk juga Kalimantan Timur yang sangat berusaha untuk itu. Nah, kita ingin selalu hadir pada event-event yang kemudian memang punya potensi besar untuk bisa mendatangkan wisatawan dan juga mempromosikan uniqueness yang dimiliki oleh daerah Yogyakarta. Dan Inacraft ini salah satu dari kolam yang memang efektif untuk meraih wisatawan. Meraih banyak ikan. Seperti itu. Ya, kalau dari sisi kebudayaan Mbak Fanti, kalau kami menyadari bahwa tantangannya itu nggak semakin mudah. Tantangan kebudayaan itu nggak semakin mudah, generasi selalu berganti, sehingga tujuan utama kita adalah bagaimana nilai-nilai budaya itu akan terus lestari selamanya. Dan itu merupakan tanggung jawab yang besar, mengedukasi masyarakat dan dengan menguatkan nilai budayanya itu memberikan penyadaran bahasa masyarakat bahwa kesejahteraan nanti akan datang.
Kesejahteraan itu terkadang tidak dimaknai hanya material semata, tetapi merasakan jaminan dan yakin bahwa saya masih akan hidup dengan budaya ini 100 tahun ke depan, itu bagian dari itu. Nah, itu yang menjadikan tujuan besar kami kalau dari sisi kebudayaan. Kami harus terus bisa mampu dan menjamin kebudayaan dengan nilai-nilai budaya DIY itu akan terus ada selamanya. Dengan tantangan yang silih berganti, dengan generasi yang berbeda-beda karakter. Nah, apapun gen Z, apapun gen millennium up, gen alpha, gen beta ke depan, strateginya harus terus mengalir. Karena kebudayaan itu akan terus tumbuh tanpa kami harus kehilangan jati diri. Ya. Karena kan memang sekarang Gen Z kan kayaknya banyak stigma negatifnya gitu ya. Tapi bisa diolah nih Gen Z di Jogja, bisa menjadi bagian dari pengenalan wisata dan mengerti banget budayanya dan mereka nggak mau budaya mereka hilang juga. Gen Alpha apalagi nih yang udah semau gue banget gitu kan kalau ngomong gitu kan. Ini udah menjadi komitmen bersama berarti ya Bu ya untuk sama-sama jaga dan Inakraf ini salah satu cara betul. untuk itu. Betul. Jadi yang selalu sering kami tekankan kepada anak-anak kami adalah dengan globalisasi saat ini dan tantangan ke depan itu maka kamu tidak akan dikenali kalau kamu tidak punya karakter dan identitas. Itu harus di-highlight ya dan dijadikan pegangan untuk kamu nggak akan ada bedanya dengan ribuan miliar orang kalau kamu tidak punya karakter, tidak punya jati diri. Dan itu diajarkan di sekolah, Bu. Iya. Maka budaya inilah yang akan membuat kamu unik berbeda. Pariwisata akan melihat sesuatu unik dan berbeda. Maka pelaku atau pengusaha wisata itu juga harus punya mindset yang unik dan berbeda. Dan itu dari nilai budaya, karena nilai budaya nggak akan sama dengan manapun. Dari nilai budaya itulah kamu berkarakter, kamu berbeda, dan dengan perbedaan itu kamu akan berjaya. Kamu nggak akan global, kamu nggak akan sama nggak akan terlihat. Betul banget, setuju banget. Jadi kelihatan banget memang produknya tuh udah ketahuan kalau dari sini ya Pak. Inakraf ini kita kan nggak ditulis nih dari mereknya aja kan, tapi dari mana yang nggak kelihatan. Cuman kalau kita lewat tuh udah ngelihat nih Jogja nih selalu gitu. Sama-sama jualannya adalah leather. Tas. Tapi kita bisa mengidentifikasi bahwa ini produknya dari DIY nih. Yang lain ini mana ya? Kadang masih mikir ini beneran ya. Berarti bener-bener komitmen nggak cuma dari pemerintah aja, tapi semuanya ya. Dari termasuk masyarakatnya yang sangat kuat ya Pak. Nah, pertanyaannya adalah DIY ini kan punya beberapa kabupaten kota. Apakah semuanya merata dalam hal pengembangan budaya dan pariwisata ini? Atau hanya kabupaten atau kota tertentu saja? Ya, karena budaya ini menjadi core-nya untuk kemudian diolah menjadi beberapa sektor yang kemudian bisa memanfaatkannya. Nah, salah satu keuntungan di kami adalah budaya Yogyakarta itu satu entitas. Jadi kebijakan kebudayaan di tingkat provinsi itu akan diterjemahkan sama di tingkat kabupaten dan kota. Apalagi dengan adanya undang-undang keistimewaan. Dan manut ya Bu? Iya, dan kewenangan kebudayaan memang ada di level provinsi yang kemudian ditangkap oleh 5 kabupaten kota. Bupati, wali kota boleh silih berganti. Tetapi kebijakan kebudayaan ini yang kemudian benar-benar kita pegang. Jadi apa yang... Tapi maaf Bu, kan tidak semuanya memiliki kekhasan yang sama. Ada mungkin yang banyak ya, ada yang cuma satu budaya tok, itu bagaimana? Apakah semuanya akhirnya tetap merata dan... Jadi kami tidak memberlakukan keseragaman. Budaya itu tidak pernah seragam pada dasarnya. Dan pada dasarnya budaya itu tidak bisa diperbandingkan. Oh, Gunung Kidul lebih desa daripada kota. Oh, Gunung Kidul lebih jelek budayanya. Nggak bisa. Dan Gunung Kidul punya keunikan sendiri. Nah, semua adalah by tematik dan prioritas. Sehingga tidak saling membunuh. Nah, itu Pak Imam nanti yang lebih kayak apa itu Pak Imam? Jadi gini, punya ciri khas masing-masing kabupaten kota ya Pak? Dan jadi gini, ya. Jadi memang uniqueness-nya harus ada di setiap destinasi, uniqueness-nya. Even mereka menjual yang sama, tapi ada pasti ciri khasnya. Ya, keindahan alam mulai dari gunung sampai dengan pantai, sampai dengan daerah yang kering seperti Gunung Kidul, itu dia memiliki uniqueness alam yang spesial.
Ya bayangkan di pojok timur daerah Yogyakarta di satu daerah namanya Wotawati. Apa Pak? Wotawati, Oh. dusun ya. Itu yang kemudian mereka tetap bisa menjual satu destinasi wisata. Yang jual apa? Leisure-nya, ketenangannya. Bagaimana mereka bisa datang gitu? Yang dijual waktu itu adalah healthness tourism. Jadi di situ Anda bisa Wellness tourism. wellness tourism. Padahal Jadi itu daerah yang kering. kering. Jadi di sana itu Anda bisa stay di situ untuk menyaksikan homestay alam, gitu ya? ada homestay-nya, kemudian ada jamu-jamuan, tradisional. ada kegiatan-kegiatan yang ditawarkan seperti yoga, semedi, yang kemudian Itu oleh itu orang lokal di situ atau ada pendatang? itu memang kita ciptakan juga. Yang itu kita ciptakan. Walaupun tetap ada nilai budaya setempat yang kemudian ditampilkan juga sebagai satu atraksi. Namun demikian untuk kemudian menambah daya tariknya, itu kan juga kita harus menciptakan uniqueness-nya di situ. Bu, yang namanya wellness tourism itu ceruk pasar yang sangat menjanjikan. Di satu tempat yang terpencil, yang kemudian Anda bisa tidak terganggu dengan modernisasi. Anda ditaruh bisa ya? melakukan kegiatan-kegiatan yang kembali kepada dirinya sendiri gitu, untuk merasakan merenung lah gitu. Itu tidak bisa didapatkan di sembarang tempat, ya kan? Ya, tempat escape itu tidak bisa didesain. Nah, itu tempat-tempat itu sebenarnya sangat potensial untuk dijual, dan salah satu bukti bahwa kemudian kita menyelenggarakan satu event di Wotawati itu dan pesertanya luar biasa, itu menjadikan kita yakin bahwa ceruk itu ada. Nah, itu yang kemudian kita bisa lihat dari setiap desa-desa yang kemudian ingin menjadi desa wisata. Jadi Nun Sewu, tidak semua desa-desa yang merasa mempunyai potensi untuk menjadi desa wisata, itu akan langsung kita jual, tidak. Tapi mereka-mereka yang memang betul-betul sudah ada inner beauty-nya, yang tadi disebutkan kaitannya dengan budaya, tapi juga ada semangatnya, ada uniqueness-nya berbeda dengan tempat lain, yang kemudian juga sudah mendatangkan wisatawan untuk dalam kuantitas tertentu, yang kemudian kita lakukan pembinaan dan sebagainya. Pembinaan itu bahkan ada yang one village, one hotel. Oh ya. Pernah tahu ya? Iya. Terus ada sekarang one village, one university. Coba bayangkan, ada yang binaan Sanata Dharma, ada binaan UGM. Dan itu banyak, mahasiswanya banyak Pak? Ada yang kemudian memang itu. Jadi kalau university itu kan kemudian terprogram itu. Jadi bagaimana kemudian mahasiswa pelajar itu tetap terus ada. Iya, seperti itu. Jadi kemudian uniqueness-nya bisa dikenali baik oleh masyarakat sendiri secara themselves, tapi juga dari bantuan teman-teman yang lihat dari luar kan gitu. Iya. Anda tidak sadar nih, Anda punya potensi ini yang kalau dijual tuh luar biasa. Nah, kemudian itu menjadi dorongan-dorongan untuk kemudian setiap kabupaten itu memiliki uniqueness tertentu. Kita memang kecenderungannya kan sekarang di daerah Yogyakarta untuk kemudian kita punya PR ya, ketimpangan ekonomi ya, yang kemudian bagian utara lebih sejahtera dibandingkan dengan bagian selatan. Nah, ini kemudian kita mencoba untuk kemudian menemukan semua potensi yang bisa, khususnya di industri kreatif dan juga tourism industri, yang kemudian kita bisa angkat sebagai ciri khas dari masing-masing kabupaten. Memang harus jeli ya ngelihat. Harus jeli, Bu. Dan itu tidak cukup satu satu stakeholder. Justru kemudian stakeholder yang banyak yang dilibatkan itu dia bisa menemukan, bisa ngelihat dari luar. Bisa mana jadi yang dari kemudian potensi pertaniannya segala macam, Ya, tapi dijadikan betul. wisata ya Pak ya. Betul, Ya, ya. jadi kita punya sawah surjan, Sawah surjan, itu misalnya. warisan budaya juga. Jadi yang namanya seluruh kehidupan itu warisan budaya Ya, semua. betul. Jadi sebenarnya tinggal terkadang yang hidup keseharian nggak nyadar bahwa itu potensi. Potensi. Gitu. Ya. Sehingga memang ada tim-tim khusus yang kemudian menemukan
mengidentifikasi bareng-bareng dengan mereka, sehingga rasa kepemilikannya itu tetap kuat di mereka. Dan kita menyarankan mengelola itu tanpa mengabaikan karakter dan tradisi mereka mengolah, Keren banget. tanpa harus dipaksakan. Berarti ciri khas Jogja itu yang pertama adalah uniqueness budayanya ya, uniqueness budaya, kemudian kesadaran masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan ya kan. Kemudian kolaborasi, Ya, kolaborasi antar pentahelix sektor. dan stakeholder Antar ini yang OPD. luar biasa, Stakeholder sehingga luar. memang bisa membangun menjadikan DIY ini istimewanya beneran gitu, nggak cuma sekedar slogan Jogja istimewa gitu kan, Ya. dan itu beneran. Nah ini nih sebelum ditutup, dengan adanya Inacraft ini tadi harapannya akan terus berkembang gitu ya dan segala macam. Bisa nggak kalau kita dari pengunjung ini, kan Bapak tadi bilang ada destinasi wisata, daftar langsung ke situ pengen ikutan berwisata gitu, bisa nggak langsung di sini Pak gitu? Yang kita sediakan di situ ada desa wisata, Ya, oh. ada Bukirsari, Ada ada paket-paket. Purwosari. Tapi nanti untuk wisata lainnya kita ada petugas di situ untuk kemudian menyampaikan. Oh gitu ya? Iya, iya. Oh, jadi Kayak Nanti kalendernya mana sudah saja yang jelas mereka gitu ya? sudah akan. Kalau kalendernya ada, kalender of event ada. Sehingga kapan mereka datang, kemudian ada event apa di situ untuk dikunjungi, ada di situ. Ya, Ya. dan udah merata. Dan di sebelahnya standnya pariwisata, Ya. ada standnya Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan juga. Di situ kami membagi buku gratis bagus-bagus terkait dengan warisan budayanya, termasuk agenda budaya 1 tahun. Jadi Habis ini terkadang saya ada kesana. agenda budaya yang tidak masuk dalam kalender of event. Oh Nah. iya. Kan ada kategori khusus agenda-agenda budaya yang masuk ke dalam kalender of event. Jadi misalnya timingnya harus pas dan lain-lain itu. Nah kami biasanya 2 ini punya agenda masing-masing, tetapi juga ada irisannya. Ya tetap berkolaborasi Iya. dan tetap Iya, ya, karena kalau bersinergi di ya. kebudayaan meskipun itu tidak berdaya jual pariwisata, kalau bagi kami nilai budayanya penting ya tetap kami lakukan. Tidak harus itu. Mungkin satu hal lagi Ya, silakan, Pak. yang bisa ditiru oleh teman-teman di daerah lain itu adalah bagaimana industri travelnya. Ya. Industri travelnya itu kemudian selalu inovatif untuk mengembangkan paket wisata. Seperti itu. Yang kemudian dia tidak hanya itu aja yang dijual, dia juga membuat paket sampai dengan wisata-wisata di daerah yang belum dijangkau sebelumnya. Dia secara organik bikin paket wisata itu berarti ya Pak? Iya, iya. Tanpa ada arahan dari iya. pemerintah harus gini nggak ya? Betul. Dia menciptakan sendiri. Ya. Nanti dikelola oleh desa wisata. Dia itu tetap- tadi. tetap di Jadi desa wisata. semuanya berkolaborasi. Iya. Karena terkadang orangnya sama gitu. Betul. Pengelola desa budaya juga pengelola Pengelola desa wisata. Dan hebatnya di Jogja ini kan bukan orang asing yang mengelola ya. Kalau di tempat lain kan kita bisa lihat orang asing yang mengelola, dia yang mendapat manfaat. Kalau ini kan benar-benar Kita masyarakat betul-betul setempat. community based tourism. Itu kita pegang betul. Dengan kemudian memang budaya yang menjadi, kalau kemudian itu by investor, nggak mungkin bisa terjadi Iya. budaya menjadi Bahasanya udah beda. beda. Betul. Bahasanya udah beda. Iya. Kapan BEP nih? Nah. Kan gitu ya. Iya betul. Ya Pak, Pak Imam dan Bu Dian Latsmi, terima kasih terima banget. kasih, Sarina. Ini saya benar-benar merinding-merinding dari tadi ya. Ini keren banget karena saya pikir ini bisa diimplementasikan di semua daerah di Indonesia. Karena semua punya budaya, semua punya Destinasi wisata dan punya hal-hal yang bisa dikembangin menjadi sesuatu yang bisa mensejahterakan masyarakat. Dan yang perlu diingat kembali adalah bagaimana kita sebagai masyarakat itu mempunyai kesadaran yang sama untuk selalu berpegang teguh kepada budaya setempat, sehingga mau dunia itu semodern apapun, mau seglobal apapun, kita tetap hadir di situ sebagai diri sendiri, kan gitu ya. Dan orang luar melihatnya bahwa Indonesia itu ya seperti kita ini, gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih, mudah-mudahan Inacraft 2025 ini membawa berkah yang banyak buat Jogja sebagai Semoga ikon. makin sukses Amin, Inacraft. amin. Dan semua pengunjung bahagia. Terima Iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sukses untuk Inacraft. Ya. Terima kasih Pak. Oke.